tahun 1976 1976 berarti eh, 50 sekitar 50 tahun yang lalu lah, itu ada satu film yang dibintangi oleh Roy Marten, Ray Sita dan Yati Octavia. Judulnya adalah Cintaku di Kampus Biru. Nah, Kampus Biru ini kalau anak-anak sekarang barangkali tidak tahu, itu satu kampus yang menunjuk pada satu universitas tertua di Indonesia yang berada di Yogyakarta, yang ya sekarang ini masih menjadi sentrum of diskursus ya. Nah, ini judul cerita pendek ini saya mengadopsi judul film tersebut ya. Cuma saya modif menjadi Wisudaku di Kampus Biru. Ini judul cerpennya. Ketika mulai di sekarang judulnya adalah Wisudaku di Kampus Biru. Malam mulai larut, ya sekitar jam 10-an. Seorang laki-laki yang siang tadi, pagi sampai siang itu diwisuda sebagai sarjana salah satu fakultas di Universitas Gadjah Mada, kembali mendatangi gedung pusat yang megah, yang pilar-pilarnya orang dewasa tidak bisa memeluk, yang ujung-ujung jarinya itu ketemu, saking besarnya pilar itu. Dia mengeluarkan toga dari tasnya, kemudian dia kenakan lagi, dia keluarkan ijazah sambil ditenteng. Dia berjalan menuju lift gedung rektorat, kemudian naik turun sambil membaca apa yang ada di tulisan di lift tersebut ya, yang di situ tertera Jati Diri UGM ya. Kemudian setelah dia merenung dengan meresapi apa yang tertulis di lift tersebut, dia kembali keluar menuju pilar-pilar yang berdiri sangat megah. Kemudian dia berdiri di tengah-tengah pilar itu sambil mengenang kembali bahwa gedung ini didirikan dan diresmikan oleh Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Berarti itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ketika saat ini tahun 2045 dia menyandang gelar sarjana, maka pikirannya menerawang jauh ke belakang dan jauh ke depan. Beberapa data statistik yang dia peroleh di meja kampus kemudian melintas di kepalanya. Jumlah pengangguran yang masih tinggi, kemudian angka kemiskinan yang memprihatinkan. Di sisi yang lain, dia melihat belum terlaksananya pasal 33, di mana sebetulnya kekayaan bumi, air yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia itu sebagai salah satu sumber untuk memakmurkan rakyat. Tetapi apa yang dia lihat
berdasarkan catatan statistik itu kondisinya masih memprihatinkan. Maka kembali merenung lelaki yang barusan menyandang gelar sarjana itu ingin memutuskan apakah dia akan berbondong-bondong dengan sarjana yang lain untuk mencari kerja, berburu pekerjaan, atau berbuat yang lain, berbuat sesuatu berdasarkan data statistik. Kalau dia memutuskan untuk bekerja, barangkali dengan bekal ijazah yang ditentengnya sebagai sarjana dari universitas yang mempunyai reputasi bahkan internasional, maka tidak sulit baginya untuk bersaing di pasaran kerja. Tetapi kembali data statistik itu membebani pikirannya. Kemudian dengan langkah perlahan menuju keluar gedung, dia menemukan tekad bahwa saya harus jadi presiden. Saya akan mengembalikan apa yang sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa lewat pasal 33. Ini akan saya perjuangkan dengan seluruh kemampuan saya, seluruh pengetahuan saya, dan seluruh otoritas yang saya miliki. Kalau saya bisa jadi presiden, ya mungkin tahun 2055, tidak masalah. Saya bercita-cita ingin meneruskan apa yang sudah diamanahkan oleh para pendiri bangsa. Yogyakarta, 17 Mei 2025. Salam konstitusi. Ya seolah-olah ini di Yogyakarta gitu ya.